Teman-teman, sepertinya ini bakalan panjang antara Jokowi dan juga PDI Perjuangan. Nah, karena itu mari sama-sama kita dengarkan satu penjelasan dari Sylvester Matutina dalam video berikut ini. Kembali lagi, sebenarnya pengkhianatan ini bukan dari Pak Jokowi. Bahkan Ibu Mega setelah ditetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Ibu Mega mengatakan akan mengalahkan endorse-nya Pak Jokowi ini, yaitu Pak Prabowo, dalam satu putaran. Tapi ternyata akhirnya kalah. Ganjar hanya mendapat 16%, low bet bang, gitu. Jadi bahkan mendapat suara paling buncit, yang paling rendah. Jadi dari situ kita melihat bahwa sebenarnya pertikaian ini dari Pak Jokowi nggak ada. Bahkan Ahok yang selama ini Pak Jokowi sangat baik dengan beliau, ya kan? Kita lihat Pak Jokowi bagaimana ngurus Ahok, Ahok pun ya kan mendiskreditkan Pak Jokowi, membela secara membabi buta Ganjar dan PDIP, bukan mengademkan. Jadi termasuk banyaklah teman-teman di PDIP ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini melakukan dinasti politik lah. Ya sebenarnya dinasti politik kalau kita mau ngomong hampir semuanya orang, termasuk di PDIP sendiri, dari kakek nenek, ipar, cucu-cucu pun sudah ada di PDIP. Bahkan kita lihat kemarin, ya kalau mau bilang dinasti benar-benar bagaimana, ya kan, Ketua Umum PDIP, ya kan, dalam hal ini Ibu Mega, bagaimana ponaannya, ya kan, Romi Soekarno di Jawa Tengah itu bisa mengalahkan yang urutan 1, 2 akhirnya yang jadi DPR. Jadi kita lihat bahwa selama ini apa yang teman-teman PDIP, Ibu Mega dan Hasto mereka menjelekan, memfitnah Pak Jokowi, akhirnya berbalik sendiri ke mereka. Tuduhan dinasti politik berbalik ke mereka. Kayak sekarang tuduhan Hasto mengatakan bahwa ada orang yang minta 3 periode yang mengintervensi KPK. Ya kan? Padahal kalau kita tahu Pak Jokowi dari dulu belum pernah, selama 10 tahun Pak Jokowi ngomong sama saya di rumahnya waktu terakhir saya mengantar beliau ke tanggal 20 Oktober itu di rumahnya, pulang itu saya kebetulan yang paling terakhir bang, jam 12 malam ngobrol terakhir sama Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau selama 10 tahun tidak pernah ketemu dengan KPK. Ya kan, tidak pernah ketemu, padahal pimpinan KPK menginginkan bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang kalau saya ketemu tambah heboh lagi fitnah ke saya. Bahkan penetapan kemarin Hasto sebagai tersangka itu kan dikaitkan dengan orang yang minta 3 periode bang. Padahal kita lihat Mbak Puan sendiri sudah membantah kan. Kalau nggak salah tanggal 23 Februari di gedung High End, Mbak Puan ditanya teman-teman media, apa benar Pak Jokowi meminta 3 periode kepada Ibu Mega? Mbak Puan sendiri mengatakan tidak benar, tidak ada itu. Ya kan, itu bohong itu, ya kan. Nah, kenapa Hasto sekarang mengkaitkan itu gitu loh, ya kan? Apalagi kita lihat Pak Jokowi sekarang kan sudah pensiun, mana mungkin mau intervensi KPK. Waktu berkuasa aja tidak pernah gitu loh. Dan mengenai 3 periode, selain Mbak Puan mengatakan itu tidak pernah ada permintaan itu kepada Ibu Mega. Demikian penjelasan dari Sylvester Matutina seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan memang pada beberapa hari belakangan, sekitar 3 atau 2 hari, ramai kembali pembahasan mengenai Pak Jokowi, karena dari pihak ataupun timnya Hasto yang kemudian kembali menyebut-nyebut nama Jokowi, baik secara langsung, secara terang-terangan maupun secara tersirat. Apalagi katanya mengenai Hasto ini menjadi tersangka karena itu semua adalah politik, karena itu semua adalah karena selama ini Hasto begitu keras mengkritik pemerintah, lalu kemudian juga Hasto sering sekali mengkritisi mengenai sosok penguasa yang ingin perpanjangan jabatan dan segala macamnya. Nah, menariknya dalam ulasan yang tadi disampaikan oleh Sylvester Matutina, justru dia mengingat kembali mengenai respon dari Mbak Puan pada beberapa waktu yang lalu itu ketika sedang marah
maraknya isu Jokowi minta 3 periode, justru dari Mbak Puannya sendiri katanya itu tidak benar. Jadi sebenarnya sekarang ini ketika ada pihak-pihak yang menuding Pak Jokowi katanya beliau mau menjadi 3 periode dan segala macamnya, sebenarnya ini menjadi sebuah apa namanya ya, ibarat memercik air di dulam ya teman-teman, ataupun di wadah ya, jadi kemudian kena muka sendiri. Nah itulah yang kemudian kita lihat mengenai tudingan-tudingan yang diarahkan kepada Pak Jokowi pada beberapa waktu belakangan ini, perihal katanya Pak Jokowi minta 3 periode, perihal katanya Pak Jokowi mintanya diperpanjang jabatannya. Mari kita lihat teman-teman ya, beberapa ulasan apa namanya mengenai Puan ya, Puan soal 3 periode, soal Jokowi. Mari kita lihat teman-teman, soal Jokowi 3 periode. Saya coba kasih tunjuk kepada teman-teman dulu ya. Coba mari kita lihat di sini teman-teman ya. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Nah, ini pada 25 Oktober 2023 Puan Maharani tepis isu Jokowi minta jabatan 3 periode ya. Jadi sebenarnya tudingan dari tim-tim yang selama ini ya bicara-bicara perihal Jokowi minta 3 periode, justru ini menampar muka mereka sendiri. Dan artinya ini ada beberapa konsekuensi logis teman-teman ya. Kalau mereka berkata seperti itu, berarti mereka yang pertama tidak percaya dengan ucapannya Mbak Puan. Atau yang kedua, mereka melawan ucapannya Mbak Puan. Atau yang ketiga, mereka menganggap Mbak Puannya menipu ataupun berbohong. Mengapa begitu? Ya karena apa yang mereka tudingkan ini sudah jelas dikatakan oleh Mbak Puan itu tidak benar. Ya, Puan Maharani tepis isu, Puan Maharani menepis ya kabar persoalan antara Jokowi dan PDIP berawal dari ditolaknya keinginan Jokowi menjabat 3 periode oleh partai. Jadi memang sepertinya teman-teman ya. Ini lagi nih informasi pembandingnya. Puan bantah Jokowi pernah minta perpanjangan jabatan 3 periode. Ya, ini juga dari Kompas. Puan Maharani bantah isu Jokowi minta jadi presiden 3 periode. Jadi siapa yang sebenarnya bicara-bicara mengenai 3 periode ini? Ya mereka-mereka yang selama ini nampaknya tidak taat pada ucapannya Mbak Puan ini mah. Nah sepertinya Mbak Puan mesti ini ya, mesti panggil ini anak buahnya itu ya yang bicara-bicara 3 periode, karena itu bertolak belakang dan punya konsekuensi logis mengenai sikap seperti itu, karena bisa kemudian memberikan implikasi ataupun kesan bahwa Mbak Puan ini berbohong. Nah, tetapi saya lebih memilih percaya apa yang dikatakan oleh Mbak Puan, karena itu konsisten dengan apa yang sudah diulang sekian kali oleh Pak Jokowi mengenai 3 periode itu. Bahkan kalau teman-teman nanti lihat ya di video kita sebelum ini, itu lagi-lagi ditanya ya kepada Pak Jokowi oleh wartawan, dan Pak Jokowi itu bilang, ya saya ini sudah bilang berapa kali bahwa saya tidak pernah bilang seperti itu. Sekarang kalian tanya saja ke Bu Mega, tanya ke Mbak Puan ataupun kepada partai-partai kapan dan di mana saya bicara mengenai 3 periode. Pak Jokowi menegaskan, saya tidak pernah minta perpanjangan jabatan 3 periode. Wah, jadi ini lugas jelas jawaban dari Pak Jokowi teman-teman ya. Nah, kalau mengenai Hasto ataupun siapa itu tim-timnya yang bilang bahwa 3 periode, nah sebaiknya mereka ini perlu ya menghadap Mbak Puan. Perlu mereka menghadap Mbak Puan ini mengenai ocehan-ocehan seperti itu, karena ini kan tidak seperti yang dikatakan oleh Mbak Puan ya. Nah, mereka kan harus taat sama Mbak Puan ini. Wah, sepertinya Mbak Puan masih turun tangan ini untuk meluruskan hal seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini beberapa jam lalu teman-teman, nanti bisa melihat videonya di video kita sebelum ini karena saya sudah bahas juga ya soal jabatan 3 periode Jokowi. Tanyakan saja ke Bu Mega dan Mbak Puan ya. Nah ya benar ya, tadi Pak Jokowi juga bilang begitu. Jokowi bantah soal jabatan 3 periode hingga minta langsung menanyakan ke Megawati atau Puan ya. Respon Jokowi soal isu pejabatan 3 periode, tantang tanya langsung ke Megawati atau Puan. Ya betul ya. Kalau Pak Jokowi minta, beliau tidak mungkin berani nantang-nantang seperti ini. Tetapi justru karena memang tidak pernah, makanya beliau bisa menyampaikan challenge ataupun tantangan untuk ini langsung disampaikan, ditanyakan kepada Mega dan juga kepada Puan.
Nah, ini timnya Hasto ini ya yang sepertinya ini gagal move on ya dengan Jokowi ya. Jokowi sudah aman-aman di rumahnya menikmati hari-hari ya. Kemudian banyak warga yang datang berfoto berkunjung ke rumahnya beliau. Nah, ini Hasto dan timnya ini sepertinya sedang kerepotan ya. Apa ini sebenarnya teman-teman? Nah, kalau kita ingat penjelasan dari Mas Adi Praitno, yang paling penting itu adalah ya tim kuasa hukum Hasto ini harus membantah fakta-fakta hukum dari KPK. Karena kalau hanya menyalahkan Pak Jokowi, bicara-bicara mengenai Pak Jokowi, bicara-bicara yang dipolitisasi, itu tidak akan berdampak apa-apa.